Berikutnya adalah agama. Ya, agama ini juga menjadi salah satu elemen pembentuk budaya. Ya, agama ya tentu di sini kita tahu bahwa yang namanya agama itu adalah batasan-batasan yang menjaga peran-peran setiap orang atau setiap individu di dalam masyarakat. Makanya di sini agama itu akan memengaruhi bagaimana suatu produk yang masuk ke dalam suatu negara, yang produk itu nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat, itu juga akan sangat ditentukan atau sangat mengacu kepada agama yang dianut. Misalkan kayak di kita di Indonesia dominannya Muslim misalkan gitu ya. Nah, berarti produk-produk yang masuk ke Indonesia itu udah pasti harus ada label makanannya gitu ya, yang halal. Nah, yang halal apa, yang tidak halal, misalkan gitu, itu juga harus ada gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Masuk ke Amerika, misalkan gitu. Di sana agamanya mayoritas apa, misalkan gitu. Nah, mungkin di sana tidak perlu banyak yang di labelnya ditulis dengan halal, misalkan seperti itu, gitu loh. Ya, atau ada masalah terkait kandungan-kandungan tertentu gitu. Kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan yang dibuat untuk si produk itu, terutama misalkan itu produknya adalah produk makanan, biasanya seperti oke. Jadi di sini dalam konteks bisnis internasional, di mana kegiatan bisnis itu melibatkan banyak negara, ya banyak bangsa, maka pastinya kita akan berhadapan atau para pelaku bisnis internasional itu akan berhadapan dengan budaya-budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu, maka kegiatan bisnis internasional harus bisa memodifikasi perilakunya. Jadi artinya perilaku dari si pelaku bisnis ini itu harus bisa disesuaikan, harus bisa menyesuaikan, harus bisa beradaptasi, harus bisa dimodifikasi gitu ketika dia masuk di negara yang satu atau negara yang berikutnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini bisa dipahami. Oke, nah ini ada beberapa karakteristik budaya yang bisa memengaruhi organisasi internasional atau bisnis internasional ya. Jadi nanti bisa dibaca. Di situ ada jarak kekuasaan, gitu ya. Artinya kekuasaan yang tinggi berarti orang itu bisa menerima ya ketidaksetaraan atau penghindaran terhadap ketidakpastian. Banyak ada di suatu kelompok masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya ketidakpastian. Jadi ini bisa menyebabkan bagaimana bisa produk itu cocok gitu atau diterima gitu ya dengan masyarakat di situ. Ada yang karakteristiknya masyarakat di suatu negara itu yang individualisme atau yang kolektivisme gitu. Ada yang karakteristiknya maskulin, ada yang feminin. Nah, itu nanti bisa dibahas ya. Berikutnya kita masuk ke lingkungan politik dan hukum. Tadi lingkungan budaya sudah clear. Sekarang kita ke lingkungan kedua yang harus dipahami, yang harus dipelajari oleh setiap pelaku bisnis ya ketika mereka mau masuk ke dalam satu negara. Nah, bagaimana politik dan hukum yang ada di negara tersebut? Ingat ya, waktu pertemuan awal saya selalu bilang kalau ketika kita bicara bisnis internasional, itu pengertiannya bukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang ada di negara tersebut gitu. Tapi urusannya sudah bukan perusahaan dengan perusahaan saja. Urusan ketika bisnis internasional itu terjadi, itu sudah juga menjadi urusan pemerintahan dengan pemerintahan, government to government, gitu ya. Nah, berarti apa? Ada hubungan antar negara di sini. Jadi ketika kita udah bisa kita bicaranya negara, ya nggak lepas dan tidak bisa melepaskan diri dari kaitannya dengan hukum dan juga politik. Hukum di sini artinya apa? Kebijakan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh satu negara gitu ya. Apakah aturan-aturan tersebut itu bisa mendukung adanya keterbukaan dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis ya, atau malah mempersulit gitu ya. Jadi tidak diberi akses misalkan gitu ya, sulit masuk atau ada kuota-kuota yang membatasi barang dari negara A masuk ke negara B misalkan seperti itu gitu ya.
Nah, itu semua ada di dalam lingkungan politik dan hukum. Jadi kalau kita bisa lihat di sini secara skemanya gitu ya, untuk bagaimana lingkungan politik dan hukum itu gitu ya. Nah, kita bisa masuk nih, kita bisa nih ya, jadi dari lingkungan internasional itu dia dari negara lain itu dia bisa masuk ke dalam satu lingkungan domestik di satu negara, di mana di dalam lingkungan domestik ini ada kebijakan-kebijakan yang dibentuk gitu, yang dibuat. Maka di sini harus ada kepentingan-kepentingan yang perlu dipahami oleh semua orang atau para pelaku bisnis gitu ya. Karena terkait dengan hukum itu atau dengan politik itu ada para politisi di situ, ada individu-individu masing-masing, maksudnya masyarakat sebagai individu, ada para pebisnis dan juga LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Nah, dari inputan ini artinya dari para pelaku di sini gitu ya, itu akan bagaimana merespon terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan di domestiknya gitu. Sehingga di sini akan ada tuh nanti muncul outputnya ya. Outputnya itu dari kebijakan-kebijakan itu ada muncul partai-partai politik akhirnya. Di Indonesia banyak banget partai politik ya. Lalu ada kebijakan-kebijakan terkait dengan birokrasi, legislatif, dan juga pengadilan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, antara input dan output ini itu saling mempengaruhi satu sama lain dan saling memberikan umpan balik ya, seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan lingkungan di sini gitu ya, di dalam bisnis internasional ini, maka yang menjadi tanggung jawab utama para pemimpin-pemimpin perusahaan itu yaitu harus bisa membuat strategi yang bagus ya untuk menghadapi lingkungan pasarnya dan juga lingkungan non pasar. Lingkungan non pasar ini tadi kayak budaya, politik, teknologi gitu ya. Nah, lingkungan pasar itu apa, interaksi ya, yang dimaksud dengan lingkungan pasar itu adalah interaksi antara individu dengan perusahaan. Jadi ya udah langsung ada terkait dengan transaksi, alokasi sumber daya gitu ya. Nah, yang tadi yang non pasar ini yang tadi kita bahas ya. Ini masih di lingkungan politik ya. Jadi di lingkungan politik dan hukum ini ada fungsi-fungsi dari proses politik. Jadi ada artikulasi kepentingan, ada agregasi kepentingan gitu ya. Ini nanti bisa dibaca aja. Terus juga pembuatan kebijakan ya, terus juga implementasi kebijakan. Ini juga dibaca. Terus juga terkait politik ini ada yang kita sebut dengan spektrum politik ya, spektrum politik, di mana spektrum politik itu ada dua titik ekstrimnya, yaitu ada negara yang dia menganut demokrasi misalkan. Jadi spektrum politik itu adalah pusat politik atau kebijakan terhadap politik di suatu negara itu gitu ya, itu ada dua gitu, dibagi menjadi dua, demokrasi, terus satunya lagi adalah totalitarisme gitu ya. Nah, demokrasi di sini berarti masyarakat yang ada di dalam satu negara yang mereka menganut titik ekstrimnya itu adalah demokrasi, maka di sini mereka setiap warga negara itu berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kayak sekarang kan kita kayak negara kita sendiri kan demokrasi. Nah, itu kan kayak apalagi sekarang digital ya, netizen itu sangat luar biasa gitu ya untuk bisa sebagai pengambil keputusan juga gitu. Terus ciri-cirinya di sini negara demokrasi ya pastinya ada kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, ya pers atau media. Kemudian ada pemilu, ya, ada waktu yang terbatas juga, sistem pengadilannya independen, birokrasi yang tidak memihak gitu ya. Terus akses masyarakat itu ada di dalam proses pembuatan keputusan. Nah, di lain sisi ini ada titik ekstrim yang totalitarisme, di mana di sini pembuatan keputusan itu dikendalikan oleh satu kelompok kecil. Jadi kayak ada satu kelompok yang menguasai di situ gitu, yang dominan gitu. Ada partai politik yang tunggal. Jadi contoh misalkan di Rusia ya, di Rusia itu ya totalitarisme, yaitu komunis misalkan gitu ya. Jadi partai politiknya tunggal.
individu-individu ataupun kelompok individu itu dia memonopoli kekuatan politik dan tidak mengenal atau mengizinkan adanya oposisi. Beda dengan demokrasi. Demokrasi misalkan yang terpilih partai A, partai lainnya jadi oposisi seperti itu. Tapi kalau sudah totalitarisme itu ya udah dikuasai oleh satu partai itu dan itu ya ngikutin aturannya itu aja. Nah, berikutnya sistem politik. Sistem politik di sini keputusan manajemen ya terdapat dalam arti di sini adalah kontrol ya, kontrol terhadap pemerintahan ya, kontrol terhadap bagaimana perlakuan para pebisnis itu kepada konsumennya gitu. Itu juga termasuk ya di situ. Jadi pemimpin perusahaan bisnis internasional ini harus tahu ya, harus bisa benar-benar mengetahui fungsi kritikal yang dibentuk pemerintah di dalam ekonominya gitu. Jadi kebijakan-kebijakan di dalam ekonominya. Nah, ini ada aksi politik, beberapa aksi politik yang menjadi area sensitif gitu ya, untuk perlu dihadapi dan juga harus tahu caranya, langkah-langkahnya untuk bisa menghadapi lingkungan politik di suatu negara gitu. Jadi misalkan ada isu-isu. Nah, berarti perusahaan ini ketika dia mau masuk ke negara tersebut harus tahu nih isu-isu apa aja nih yang dihadapin oleh perusahaan ketika masuk di negara itu. Jadi misalkan masalah proteksi, perlindungan, ya standar lingkungan hidupnya, hak-hak pekerjanya gitu, ya. Nah, itu semua harus dikenali, harus diidentifikasi. Ya, siapa nih orang-orang kuncinya? Terus strategi nanti bagaimana gitu ya untuk bisa masuk ke situ ya. Nah, itu aksi apa namanya aksi-aksi yang bisa dilakukan, aksi-aksi politik gitu ya.